Kiai 5 menit kasih motivasi biar dia semangat, hajatnya terkabul bulan ini, karena ini bulan suci. Besok tanggal 17, besok kita mau Idul Kurban. Ini sekarang jam 00.43, 5 menit aja buat Pak Kiai kasih motivasi. Bos, 5 menit bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau hajat pengen terkabul, syaratnya satu, syukuri apa yang Allah titipkan pada hari ini. Jangan sibuk mengejar apa yang belum didapat. Satu hal, apabila anugerah yang hadir pada hari ini membuat kita semakin dekat kepada Allah, syukurin Pak Bu. Kita bisa mengucapkan pengen 12 miliar, 10 miliar, kaya raya, tajir militer, ucapan itu sudah seizin Allah belum? Sudah kan? Nah berarti Allah ada perantara di dalam itu semua. Mustahil kalau Allah tidak kabulkan Pak Bu. Allah ingin satu, yakin aja Pak Bu, kita ini hidup cuma satu, cukup dengan rasa bersyukur. Allah perintahkan kita sampai hari ini cukup dengan berikhtiar tanpa harus kita memikirkan hasilnya. Tahu kisah Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa tidak pernah tahu laut akan terbelah menjadi dua. Nabi Musa hanya yakin Allah menolong dia. Begitu pula kita Pak Bu, bangun tidur cukup yakin aja. Salah satu perantara Allah ingin mengabulkan hajat dan kita pada hari ini, Allah izinkan kita sampai ke RDI pada malam Jumat ini. Pak Bu, banyak yang kepengen hadir di RDI, silakan baca di YouTube tuh. Pak Haji saya belum punya dana, belum ini, tapi Allah memberikan kesempatan luar biasa pada hari ini kita bisa berkumpul pada hari ini. Mustahil Allah memberikan jalan kita berjumpa dengan Pak Haji, bisa memuliakan anak yatim. Mustahil besok pagi Allah tidak mengabulkan hajat kita. Yakin Bu. Salah satu yang Pak Haji sudah bilang, kita itu sering menghina Allah. Apa itu? Khawatir dengan hari esok. Besok makannya gimana, anak saya gimana, suami gimana. Bu, secara tidak langsung kita telah menghina Allah. Mohon maaf nih ya, mohon maaf, amin amin. Bila kita meninggal hari ini, anak kita masih hidup nggak besok? Karena Allah jamin rezekinya, kenapa kita harus khawatir? Bu, masa lalu milik sejarah, masa depan milik Allah, masa kini milik kita. Apa yang kita pikirkan hari ini akan terjadi esok hari. Ingat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu adalah menjadi doa. 90% otak itu akan mencerna dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Maka dari itu prasangka baik, ucapkan yang baik-baik, karena ucapan itu adalah doa. Nah satu lagi pesan saya, jangan lupa bersyukur. Ya, kita ini manusia hanya sibuk mengejar apa yang belum didapat, tapi lupa mensyukuri apa yang Allah titipkan pada kita pada hari ini. Coba berawal dari mensyukuri, mohon maaf ini, bagi kita yang umat muslim Pak Bu, kita diberikan kesempatan bisa sholat saja, Masya Allah. Karena banyak di luar sana belum Allah berikan hidayah. Coba berawal dari situ dulu. Coba lihat badan sehat, akal sehat, pikiran sehat. Mohon maaf, banyak kok saudara kita yang punya harta hampir ratusan miliar, cuci darah, kemoterapi. Aduh, Pak Bu, di dalam badan kita ginjal itu 10 miliar harganya. Kalau nggak percaya tuh jual di Fatmawati, ada yang mau beli. Coba berawal mensyukuri apa yang ada dalam diri kita dulu. Anak sehat, pikiran sehat, badan sehat. Mohon maaf, lihat di rumah sakit ada punya anak dirawat kebocoran pada jantung. Oh Bu, Pak, banyak-banyak bersyukur. Apa janji Allah? Kan kuberikan kenikmatan lebih kepada mereka yang bersyukur. Kita bisa kumpul aja pada hari ini, coba disyukurin Pak. Allah berikan kita jalan jumpa hari ini, mustahil Allah tidak mengabulkan doa kita. Saya yakin hari ini akan ada berita baik untuk besok pagi. Ya, kata Pak Bu, Pak Haji tidak kucuk-kucuk bisa posisi seperti ini. Saya ingat pesan Pak Haji itu muliakan anak yatim. Ya, Pak, sedekah itu dipaksain. Nah, untuk yang kepengen hajat yang mepet banget, udah privat deh. Kemarin teman saya ada yang privat sama Pak Haji, kobul. Banyak Bu yang privat itu kobul, yang mepet banget itu. Sedekah itu biarlah dipaksa tidak ikhlas daripada seikhlasnya. Kalau kita bicara sedekah seikhlasnya, paling minim nanti Pak 20.000 dah, 30.000. Awal-awal saudara kita yang dibilang Pak Haji cair 100 miliar, 200 miliar, Bang Abi itu awalnya saya pernah jumpa. Awal-awalnya nggak ikhlas juga bos. Ketemu Pak Haji, sedekah. Tapi kalau sudah kabul ikhlas kok. Ya. Pak, paksain sedekah itu. Ingat, di akhirat sana banyak saudara kita pengen turun ke bumi untuk apa? Sedekah Pak Bu.
Ya, dan satu lagi, sholat qobliyah badiah jangan tinggal. Ibaratkan gini, sholat fardu itu ada 17 rakaat. Sholat fardu itu ibaratkan kalau kita kerja di perusahaan itu gaji pokok, Bu, Pak. Contoh gaji pokok kita 5 juta. Nah, kalau pengen dapat seserannya di sholat qobliyah badiah. Ya, pengen bagus lagi lembur malam, yaitu tahajud. Kata Pak Haji, bangun jam 00, senyumnya jangan lupa, pakai air pandan, baca Al-Quran, paksain 12 juz pasti sampai. Nah, mau maksimal lagi di sholat duha. Apapun permasalahan di muka bumi ini hanya bisa diselesaikan dengan sholat, nggak ada yang lain. Nah, berarti apa, Pak? Allah izinkan kita semua di ruangan ini bisa sholat, berarti Allah mengizinkan hajat kita besok terkabul. Lah pasti dong, Pak, karena salah satu hajat paling baik itu di saat kita sholat. Di saat kita berangan-angan pengen umroh, kan pengen umroh semua di sini kan? Pengen haji semua. Sering nggak, Pak, itu menjadi sebuah angan-angan? Dan angan-angan itu Allah yang hadirkan dalam otak kita, mustahil tidak Allah kabulkan. Ya, salah satu hajat akan terkabulkan, Allah memberikan bayangan dalam hidup kita. Tapi satu kata Allah, coba kau syukuri dulu apa yang kutitipkan padamu pada hari. Pak, Bu, mulai hari ini kalau sholat, ya Allah terima kasih kau izinkan hamba bisa bersujud pada hari ini. Karena di luar sana, Pak, banyak orang yang belum Allah berikan hidayah. Berawal dari mensyukuri dari sholat dulu. Dilihat anak sehat, semua sehat. Ingat janji Allah, kan kuberikan kenikmatan lebih kepada hambaku yang bersyukur. Demi Allah saya bilang, semua yang hadir di sini, apapun anugerahnya, nanti kita tahajud, jangan lupa sedekah subuh, besok pasti ada berita baik. Apapun hajat kita, bila rezeki kita hari ini masih di atas langit, besok pagi Allah turunkan. Bila rezeki kita masih dalam bumi, besok pagi Allah keluarkan. Bila rezeki yang kita cari sampai hari ini haram, besok pagi Allah halalkan. Bila rezeki kita masih jauh, besok Allah dekatkan. Bila rezeki kita masih sulit, detik ini Allah mudahkan. Dan bila saat ini pekerjaan kita membuat rezeki kita kurang, Allah cukupkan pada hari ini. Karena tidak ada yang terindah di dunia, Ibu, selain Allah mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ingat, hajat itu terkabul bukan dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang tepat. Yakin dan percaya, setelah sholat tahajud berjamaah, minta kepada Allah, yakin besok apapun anugerah kita pasti Allah selesaikan. Yakin? 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 Besok pasti cair? Pasti kabul.